Sultrinita Aprilia. Saya dari kelas 2022B, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya sebagai host. Saya juga telah menghadirkan kedua narasumber saya yang saya percayai untuk membahas topik pada hari ini. Pada kesempatan yang pertama ini, mari kita memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Kepada narasumber satu, saya persilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Antonia Purnawarni Elius. Saya dari kelas 2022B. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yamin Jampur, kelas 2022B. Baik teman-teman semua, untuk menjawab topik kita pada hari ini, saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Langsung saja yang pertama kepada teman Nia. Pertanyaannya adalah, bagaimana pemahaman teman Nia berkaitan dengan Kampus Merdeka Belajar? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, Kampus Merdeka Belajar berarti kita bebas untuk mengemukakan pendapat kita. Di sini merdeka maksudnya kita bebas mengekspresikan diri, apa saja yang kita pahami mengenai proses pembelajaran kita bebas untuk mengungkapkan hal tersebut. Selain itu, merdeka belajar berarti kita sebagai mahasiswa tidak dituntut harus mengikuti proses pembelajaran yang telah ditetapkan oleh universitas. Di sini lebih mementingkan bagaimana kita untuk menyikapi hal tersebut. Kita juga mampu mengekspresikan diri kita, tidak dituntut harus misalnya kita Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, tidak harus dituntut bahwa kita harus belajar bahasa dan sastra saja, tetapi kita juga mampu belajar berkaitan dengan mata kuliah yang lain, mata kuliah yang mungkin dibelajar oleh PGSD, teologi dan juga prodi-prodi yang lain. Baik, terima kasih kepada teman Nia yang memberikan penjelasan berkaitan dengan Kampus Merdeka Belajar. Saya menuju ke narasumber yang kedua, masih pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana pemahaman Anda berkaitan dengan Kampus Merdeka Belajar? Baik, terima kasih kepada teman Lista. Menurut saya, Kampus Merdeka Belajar yaitu langkah transformasi yang telah disepakati atau disajikan oleh para Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Setelah itu, Kampus Merdeka Belajar mampu mengetahui atau mendukung mahasiswa untuk mengetahui materi-materi melalui media-media, misalnya media sosial dan media cetak. Media sosial itu contohnya televisi, handphone, dan radio. Sedangkan media cetak itu koran, buku-buku, dan lain-lain. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari narasumber kedua. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu ketahui tentang Merdeka Belajar? Baik, yang saya ketahui tentang Merdeka Belajar adalah seperti yang telah saya jelaskan pada pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini masih erat kaitannya dengan pertanyaan pertama mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berarti Merdeka Belajar yang dimaksud di sini adalah kita sebagai mahasiswa bebas untuk mengapresiasikan apa saja yang menurut kita itu adalah hak kita. Karena di sini kita telah merdeka. Kita bebas untuk melakukan apa saja. Kita telah keluar dari zona nyaman kita. Kita telah keluar untuk melakukan pembelajaran yang lebih luas lagi. Selain itu, merdeka belajar di sini berarti kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa PBSI, bebas untuk melakukan proses pembelajaran khususnya bahasa dan sastra Indonesia dengan metode manapun yang kita sukai. Misalnya untuk kegiatan UKM, proses pembelajaran kita mengenai literasi dalam kegiatan UKM adalah dengan mengaransemenkan lagu, menciptakan musikalisasi puisi dari puisi-puisi yang telah diciptakan oleh para penulis puisi dengan apa saja yang kita inginkan. Misalnya kita mau mengaransemenkan puisi tentang
alam, kita menggunakan instrumen alam. Intinya Begitu yang saja. sesuai dengan Ya, yang sesuai dengan puisi apa yang telah yang kita dipublikasikan. bawakan. Ya. Terima kasih untuk penjelasan dari temannya berkaitan dengan Merdeka Belajar. Berikutnya kita langsung saja pada pertanyaan ketiga. Ini adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, apa dampak Merdeka Belajar dalam perkembangan keterampilan di bidang bahasa dan sastra Indonesia? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, dampak dari Merdeka Belajar, khususnya di bidang bahasa dan sastra Indonesia, salah satunya adalah mampu untuk meningkatkan kosakata bahasa Indonesia bagi para mahasiswa. Mahasiswa di sini bebas untuk memberikan pendapat mereka, dan dengan memberikan pendapat secara bebas, jadi mereka tidak dituntut harus berpendapat tentang ini, lebih ke arah diri mereka sendiri. Mereka bebas mengungkapkan apa saja yang ada di pikiran mereka, dan dengan mereka mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka secara apa adanya, dibiarkan mengalir begitu saja, maka kosakata bahasa Indonesia yang ada pada mereka akan semakin meningkat. Karena kalau misalnya kita hanya bermodalkan paksaan dari salah satu pihak, maka kita akan merasa bahwa kita terkekang dan kemampuan berbahasa kita juga akan menurun. Terbatas. Kalau misalnya kita biarkan mengalir begitu saja, maka itu akan berdampak pada diri kita sendiri, yaitu dengan kosakata kita semakin banyak dan kita bebas mencari materi dari mana saja, sehingga tidak ada paksaan dari pihak manapun, sehingga mengalir saja materi yang sudah kita jelaskan. Dan dampaknya itu juga bisa membantu teman-teman kita belajar mengenai bahasa dan sastra Indonesia secara mandiri, dan kita juga menjelaskan kepada teman-teman kita mengenai bahasa dan sastra Indonesia materi apa yang kita pelajari. Jadi kita juga membantu teman kita untuk meningkatkan kosakata bahasa Indonesia mereka. Lalu bagaimana dengan mahasiswa PBSI yang kosakatanya itu masih rendah dan belum memahami atau belum menguasai kosakatanya itu, masih bisa dibilang masih di bawah standar, belum memenuhi potensi yang seharusnya yang mereka kuasai? Baik, menurut kami itu memang salah satu dampak negatif dari Merdeka Belajar, dan itu bukannya kayak mendorong bahwa ini Merdeka Belajar ini kayak mendorong kita untuk kemampuan bahasa dan sastra kita menurun, tapi itu tergantung dari dalam diri kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi yang dimaksud dengan konsep Merdeka Belajar itu. Karena konsep Merdeka Belajar itu menurut saya lebih memiliki dampak yang positif, tapi kalau dampak negatif bukan dari faktor konsep tersebut, bukan dari faktor konsep Merdeka Belajar tersebut, tapi itu tergantung dari mahasiswa sendiri. Mahasiswa sendiri, bagaimana mahasiswa mampu menyikapi tentang konsep Merdeka Belajar. Kalau misalnya kita kan sekarang lebih terarah kepada penggunaan gadget, penggunaan internet. Negatif ya sebenarnya. Iya, tapi itu bukan termasuk dalam dampak negatif. Itu semua tergantung dari pemakaian para mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa sekarang kan lebih menggunakan gadget untuk game, untuk menonton video porno atau lainnya, untuk men-scroll TikTok. Tapi kebanyakan mahasiswa sekarang hanya bermodalkan pada materi yang di internet tanpa peduli perkembangan dia ke depannya. Karena kalau misalnya kita lihat, mereka kalau misalnya mahasiswa banyak terlalu mengharapkan pada internet, maka mereka tidak punya perjuangan untuk mencari materi sendiri di buku atau di majalah yang lainnya. Kalau misalkan lewat internet kan lebih instan, maka mahasiswa sekarang itu lebih menggunakan gadget itu untuk mencari materi, tetapi materi tersebut mereka tidak baca, tetapi menyalin lurus-lurus dari internet. Tapi malah itu yang menjadi dampak negatifnya, karena mengurangi proses siswa dalam mencari materi tersebut. Karena sekarang siswa itu ingin yang serba instan.
memang si gadget itu kan berdampak, ada sih dampak positifnya. Positifnya itu kita mudah mencari atau menyerching materi di Google atau YouTube. Tetapi sebagian mahasiswa banyak yang menyalahgunakan ini, Misalnya dengan copy paste materi. dengan copy paste lurus-lurus dari internet. Pada pertanyaan yang pertama kepada narasumber 2, kira-kira pendapat Anda berkaitan dengan rendahnya atau kurangnya kosakata pada mahasiswa itu seperti apa? Menurut saya itu faktornya itu kurangnya pergaulan mahasiswa terhadap mahasiswa lainnya. Contohnya mahasiswa tersebut sering menggunakan bahasa daerah pada saat melakukan interaksi sesama kelompok dalam mengerjakan sesuatu. Seperti yang telah teman katakan tadi, bahwa kurangnya pergaulan antar mahasiswa, sehingga kalau misalnya mahasiswa tersebut tidak bergaul dengan mahasiswa lainnya, maka kemampuan kosakata dia pasti menurun karena tidak ada interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain. Terus seperti yang tadi dijelaskan juga mengenai penggunaan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan mahasiswa sekarang lebih dominan menggunakan bahasa daerah ketimbang bahasa Indonesia, sehingga kosakata bahasa Indonesia itu kurang sekali, rendah sekali. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa yang banyak menggunakan kosakata daerah, mereka memiliki kemampuan berbicara yang sangat rendah, sehingga untuk tampil di tempat umum saja mereka tidak bisa menampilkan sebaik mungkin karena mereka merasa sangat kaku karena belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih untuk penjelasan dari kedua narasumber saya. Ini sangat membantu juga kepada penonton bahwa penggunaan bahasa di kelompok-kelompok kecil atau misalkan antara interaksi di satu kelas itu sangat penting. Jadi kita dalam kelas itu tidak harus terlalu diam, tidak juga terlalu harus macam aktif, tapi bagaimana kita interaksi kepada sesama antar sesama teman kita supaya kosakata yang kita miliki itu lebih banyak. Kita juga di lingkungan yang paling kecil dari usahakan juga kita tidak boleh menggunakan tidak boleh sering atau janganlah terlalu sering kita menggunakan bahasa daerah karena itu juga dapat mengganggu kosakata bahasa Indonesia kita, khususnya untuk prodi bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu juga penggunaan bahasa daerah kalau misalnya kita gunakan sehari-hari, justru itu membuat kita sulit bergaul karena sebagian teman kita tidak mengerti bahasa daerah kita, sehingga dalam kelas tersebut tidak akan terjalin komunikasi karena komunikasi terjalin hanya jika ada respon dan ada respon balik dari kedua pembicara. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga berakhirnya acara ini. Pesan kami pada hari ini adalah jangan mau jadi budak industri. Saya Calista Sultrinita Aprilia. Saya Nemen Sujampur. Dan saya Antonia Purnawarni Elius. Pamit undur diri.